Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan tutorial online mata kuliah organisasi pada minggu ke-8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting yang menjadi pondasi dalam memahami cara kerja sebuah organisasi, yaitu tentang struktur organisasi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan yang mengatur bagaimana tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dibagi dan dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Nah, struktur ini juga menunjukkan siapa yang harus melaporkan kepada siapa, kemudian bagaimana alur komunikasi berjalan, serta bagaimana pekerjaan dikelompokkan dan bagaimana setiap bagian berhubungan satu sama lain. Dengan struktur organisasi yang jelas, koordinasi menjadi lebih mudah, konflik dapat diminimalkan, dan tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efisien. Pada modul minggu ini terdapat juga sejumlah pencapaian pembelajaran yang perlu saudara kuasai. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menganalisa beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penugasan hubungan pelaporan dan pengelompokan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Nah, ini yang berkaitan tentang bagaimana rantai komando, otoritas, dan pelaporan dari tingkat bawah ke atas itu bisa disebut dengan hubungan vertikal. Sedangkan hubungan horizontal itu adalah yang berkaitan tentang kerjasama antar unit yang berada pada tingkat yang sama, gitu ya rekan-rekan semua ya. Kemudian yang ketiga ada bentuk dan mekanisme hubungan secara vertikal, kemudian ada bentuk dan mekanisme secara horizontal bagaimana gitu ya. Terus yang kelima ada struktur fungsional, ini yang berkaitan tentang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tugasnya seperti pemasaran, tentang keuangan, produksi, atau sumber daya manusia. Nah, Anda semua bisa mempelajari kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana. Kemudian ada struktur produk gitu ya. Struktur produk ini yang berkaitan tentang produk atau jasa gitu ya, cocok untuk organisasi dengan ragam produk yang berbeda-beda. Nah, ini rekan-rekan semua bisa menganalisa gitu ya, bisa dikelompokkan unitnya tuh bagaimana. Kemudian struktur matriks. Nah, struktur matriks ini adalah campuran yang menggabungkan fungsi dan produk. Anda akan mempelajari kondisi yang sesuai untuk menetapkan serta tantangan yang sering muncul gitu. Penerapannya bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa dipahami tentang struktur matriksnya gitu ya. Kemudian ciri-ciri organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini Anda harus mampu mengenali gitu ya gejala organisasi yang kurang efektif. Nah, itu bagaimana? Seperti birokrasi berlebihan serta koordinasi yang lambat gitu, beban pimpinan terlalu berat atau tujuan yang tidak sejalan antar unit. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa. Kemudian menarik kesimpulan hasil mengenai struktur organisasi yang paling cepatnya tuh bagaimana? Yang sesuai dengan kebutuhan, ukuran, dan karakter organisasi. Kemudian, dari seluruh materi yang tercantum pada modul 9, yaitu tentang struktur organisasi, ada 3 ruang lingkup utama yang teman-teman silahkan dipelajari. Yang pertama, tentang KB1. Berbagai jenis alat hubungan antara organisasi yang membantu organisasi menjaga alur komunikasi dan koordinasi. Kemudian teman-teman bisa mempelajari struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produknya. Kemudian ada yang ketiga membandingkan struktur organisasi, membandingkan struktur fungsional, produk, dan matriks melihat dari perbedaan serta situasi penerapannya masing-masing. Silahkan dipelajari ya. Kemudian dalam proses pembelajaran Anda dapat menggunakan modul 8 dan 9
sebagai bahan ajar utama untuk mempelajari materi inisiasi serta membaca sumber eksternal seperti OER. Jangan lupa juga ya, panduan bacaan pada RAT-nya silahkan dipahami agar kakak semua lebih terarah. Terus juga jangan lupa mengisi absen ya. Saya berharap saudara semua aktif dalam diskusi, kemudian berpartisipasi dalam penugasan gitu ya. Karena ini sangat menentukan nilai akhir Anda nantinya. Jangan lupa juga mengerjakan latihan yang tersedia agar kemampuan menganalisa Anda semakin terarah dan pemahaman materi Anda juga semakin kuat. Terima kasih dari saya. Selamat belajar rekan-rekan semuanya dan sukses selalu. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.